Bismillahirrahmanirrahim. Ini video pemantapan dari awal kita membuat konten presentasi. Jadi konten presentasi itu awalnya dari mana, alurnya itu kita coba kita praktekkan lagi ya. Pertama, kita tentu harus punya ini dulu ya, materi ya. Apakah ketika kita tidak punya materi, kemudian kita artinya kita tidak punya buku digital misalnya, kita tidak bisa membuat materi? Bisa teman-teman, bisa. Jadi kita bisa mengambil materi dari buku yang ada, entah itu buku cetak atau buku digital seperti ini. Kita juga bisa ketik manual di prompt, kita mau pelajaran apa. Ini kita contohkan, kalau tadi saya contohkan melalui screenshot atau foto ya. Sekarang saya contohkan dari buku digital. Misal ya, ini PP, ini pelajaran kelas 2. Di pelajaran kelas 2 aja ini sudah bagus ya. Jadi saya ambil dari bab 1 ini. Bab 1 ini saya ambil dari sini. Itu kalau lihat dari halamannya berarti halaman 14 ya. Sampai sinilah katakan ya, sampai mari refleksi ini. Ini 1 kali tatap muka maksudnya ya. Berarti tadi 14 sampai 28. Kita tinggal Ctrl P. Nah, itu ya. Halaman 14 tadi ya, halaman 14 sampai 28. Nah, halaman ini yang ada di buku digital yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, entah itu 1 kali pertemuan atau nanti diulang lagi. Yang jelas saya ingin menjelaskan halaman ini begitu ya. Kemudian kita print. Ini saya print dalam bentuk PDF. Kemudian kita save. Nah, kita simpan filenya, terserah di mana yang kita tahu. Kemudian kita buka ya. Nah, ini hasil filenya yang barusan. Ini ya. Kemudian selanjutnya kita buka. Kalau saya sebenarnya suka Cloud. Kita tadi coba menggunakan Gemini kan supaya hemat. Sama saja sebenarnya, cuma kalau Cloud itu memang sudah rapi gitu aja. Nah, coba saya mau pakai. Oke, saya kali ini akan menggunakan Gemini ya. Kita ambil dari sini ya filenya yang tadi kita sudah print PDF, ini open ini ya. Nah, maksudnya materi yang sudah kita lampirkan di Gemini ini kita jadikan materi yang rapi. Apakah langsung ini ke mana? Ke notebook LM bisa? Nah, kita coba langsung ya. Ini dulu. Ini kita coba minta materi dulu. Jadi pakai 2 cara ya. Buatkan materi lengkap. Kira-kira seperti ini ya promptnya. Jadi buatkan materi yang lengkap sesuai lampiran yang saya berikan. Berikan juga LKPD yang menarik untuk siswa kelas 2, karena ini untuk siswa kelas 2. Ini coba kita yang pro ya. Silakan dicoba-coba, sama aja sebenarnya. Ini cuma lebih cepat, responnya lebih cepat. Atau ini aja ya, biar tidak banyak waktu. Flash. Nah, ini sudah jadi dibuatkan, masih proses ya. Nah, ini saya lupa tadi tidak minta dalam file PDF atau Word ya. Untuk file PDF misalnya. Nah, ini sudah jadi, kita diberikan dalam bentuk PDF. Kita unduh. Ini ya. Kemudian kita download. Setelah kita download, ini materinya ya. Saya beri nama saja biar mudah. Nah, biar ada di atas. Nah, ini ya.
Nah, sebenarnya tujuan kita, misalnya kita langsung mengirimkan file apa namanya yang tadi kita punya itu bisa sebenarnya. Cuma kita mau menyempurnakan materinya supaya lebih lengkap, ya. Karena tadi kan kita bahas bahwa buku yang kita pakai hari ini itu materinya kurang lengkap. Nah, sehingga kita minta seperti ini. Misalnya di buku digital materinya sudah dirasa lengkap, tidak perlu buat apa namanya materi lagi di mana ini di tidak perlu buat materi lagi di Gemini, tidak perlu. Jadi langsung ke notebook LM. Nah, sekarang kita sudah punya materinya, kita masuk ke notebook LM. Nah, notebook LM ini belum saya ini ya, lupa saya. Notebook LM ini belum saya taruh di ini. Kita taruh buat baru. Nah, ini ya. Ini saya Ctrl D dulu karena belum saya simpan. Bagaimana ya? Bisa milih folder dulu nih. Serba I save. Nah, ini halaman awalnya ya. Kita bisa lepas materi kita di sini. Bisa cari lewat sini atau cari di drag bisa. Ini materi saya drag, saya taruh di sini, saya lepaskan. Kemudian dia akan dibaca. Nah, misalnya teman-teman mau memberikan tadi yang dari apa namanya PDF yang dari buku digital dijadikan satu di sini juga bisa. Tadi ini kan. Ini yang dari buku digital. Masukkan sekalian. Nah, ini masukkan sekalian. Jadi sumbernya lebih lengkap. Ya. Jadi ada ini tadi kan buku yang asli memang dari buku digital, kemudian ini yang dari materi pengembangan dari Gemini. Ya, ini bisa dimasukkan kedua-duanya bisa. Jadi materinya lebih lengkap. Kemudian kita tidak perlu di sini ya. Misalnya kita mau memfilter atau memilih materi-materi tertentu karena ini luas misalnya, bisa dipilih di sini ya, dipilih. Tapi karena tadi sudah saya sempurnakan materinya di Gemini, kita langsung masuk di kanan ini ya. Di tampilan kanan ini ada slide presentasi, kita klik. Kita buat presentasi yang mendetail ini ya. Ini kita pilih salah satu, nanti kita buat kedua-duanya biar tahu perbedaannya. Nah, ini saya pakai dua sumber, misalnya hanya satu ya, misalnya hanya ini saja yang saya pakai, tidak apa-apa. Tapi coba saya buat dua ya, biasanya lebih lama. Nah, kemudian silakan klik di sini ya, mau pendek atau panjang ya. Ini defaultnya panjang. Buat presentasi cukup seperti ini sudah cukup ya. Ini sudah mewakili sasaran kita yaitu siswa kelas 2, kemudian keinginan kita gambar presentasi dengan gambar dan warna supaya menarik, dan kita beri sedikit pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya kita bisa menanyakan langsung kepada anak ketika kita membahas satu halaman slide gitu ya. Kemudian kita klik buat. Nah, maka akan jalan terproses di sini. Nah, apakah ketika seperti ini kemudian kita itu tidak bisa meminta atau membuat tugas lagi? Bisa teman-teman. Misalnya ini ya, kita mau buat infografis. Infografis ya seperti apa namanya, materi ya, infografis itu materi yang seperti peta konsep lah katakan, atau materi secara grafis ya, kayak peta konsep. Ini silakan gaya visualnya mau minta seperti apa. Coba saya buka pakai yang profesional ya.
Nah, ini kemudian landscape berarti miring ya, ini saya buat potret. Kemudian terperinci misalnya ya. Nah, dari dua sumber, atau ini saya saya kurangi, saya pakai satu sumber yang dari GPT aja. Bisa. Nah, ini ya. Ini buatkan infografis yang menarik. Sudah cukup seperti ini. Tadi saya pilih gambarnya yang profesional. Saya juga ingin tahu seperti apa jadinya. Kita klik buat, maka dia akan memproses permintaan kita. Nah, ini sekarang ada 2. Kemudian kita misalnya mau minta lagi peta konsep. Nah, peta konsep ini coba minta ya, peta konsep. Oke, saya mau pakai dari 2 sumber. Buat peta konsep dari materi yang saya kirim untuk siswa kelas 2 SDMI. Nah, ya. Jadi kita tidak membuang-buang waktu. Karena ini lama, yang lama itu presentasi. Sambil lalu menunggu proses dari notebook LM, kita bisa buka ChatGPT. Kebetulan ChatGPT saya ini yang berbayar. Teman-teman bisa yang berbayar yang murah. Coba beli Shopee VIP, bisa dapat 3 bulan. Lumayan itu. Nah, ini juga kita sama. Kita ambil materinya dari sini ya. Ya, materinya ini yang sudah kita kembangkan dengan Gemini tadi. Nah, ini kita akan membuat aja ya. Kita akan menggunakan GPT ini membuat LKPD sesuai lampiran yang kita kirim. Buatkan LKPD yang menarik. Bahasanya yang menarik gitu aja sudah ya. Untuk siswa kelas 2 misalkan dengan sajikan dengan gambar dan warna yang menarik. Kemudian jangan lupa diberi tool create image ya, create. Nah, seperti ini ya, supaya GPT tahu bahwa kita tuh minta gambar. Kita lihat notebook LM-nya. Nah, ini sudah jadi kan. Yang presentasi masih lama. Ini artinya sudah jadi. Kita lihat yang tadi, yang infografis. Yang infografis. Nah, seperti ini ya. Ini tidak bisa diperbesar. Bisa. Misalnya ini yang profesional tadi ya. Jadi kalau profesional tampilannya seperti ini, gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Ini infografis tentang materi yang kita kirim tadi. Apa itu aturan? Aturan adalah tertib. Jadi notebook LM sudah menyesuaikan. Tapi ini karena kita minta yang gambar profesional. Sepertinya kurang lucu ya kalau untuk anak-anak kelas 2 kurang. Jadi teman-teman bisa atur sendiri visualnya mau minta seperti apa. Misalnya cocok ya, kita tinggal tinggal download ya. Nah, itu sudah masuk ya. Link downloadnya di sini ya, tinggal klik. Misalnya tidak cocok ya, buat lagi gitu aja. Misalnya nggak cocok, buat lagi. Nah, buat lagi tidak dosa kok gitu ya. Nah, ini tadi saya pakai yang profesional kan, coba sekarang pakai yang seperti ini ya, yang kayak bayi-bayi, karena target audien kita itu anak kelas 2 ya. Katakan seperti ini ya. Buatkan info, ini kan infografis ya, yang menarik dan lucu dengan tema Islami, bisa ini ya. Buat kemudian ini tadi aturan map juga jadi. Ini kalau mapping ini bagus untuk presentasi ya.
Nah, cuma ini tidak bisa dibagi. Kalaupun dibagi, kayaknya sulit buka. Jadi kita ketika apa mau menerangkan tuh enak. Aku patuh aturan, pengertian aturan. Ini kita bisa buka. Nah, kita bisa geser-geser. Ini guru yang untuk sekalian presentasi ini enak bagus. Kemudian kita tutup, masuk lagi manfaat aturan. Nah, ini masuk. Ya. Ini dikembangkan seperti ini dari materi yang tadi kita lampirkan di notebook LM. Bagus ini ya. Jadi anak tahu. Ini masih ada lagi aturan kebersihan. Ya, kurang lebih seperti ini untuk untuk peta konsep ya. Kemudian ini tadi saya kan minta lagi ya infografis ya. Untuk slide presentasi masih belum jadi. Nah, ini untuk LKPD yang kita buat menggunakan ChatGPT seperti ini ya. Jadinya misalnya ini ada ketidakcocokan, teman-teman bisa edit. Karena punya saya ini berbayar, jadi ada remove background, ada eraser untuk menghapus mungkin ya. Saya tidak pernah pakai. Nah, ini misalnya ada yang salah, teman-teman bisa edit. Editnya di mana? Misal, nomor 1 yang ini atau di screenshot ya, di screenshot seperti ini, itu ada yang salah misalnya. Langsung paste di sini. Nah, misal ada yang salah, tolong perbaiki yang betul ini, itu bisa. Jadi ini karena saya tidak ini ya, langsung saya download aja. Nah, ini LKPD. Ini kan LKPD. Sekarang coba buat materi. Materi yang 1 lembar seperti ini juga. Oke. Menggunakan GPT. Ini ya. Nah, kita kirim lagi. Atau ini ya, menggunakan prompt andalan. Atau ini teman-teman bisa memberi untuk membuat materi ya. Kalau untuk membuat materi, prompt yang hack ini bisa kita gunakan. Jadi tidak perlu banyak prompt. Misalnya kita mau buat materi dalam bentuk handwritten. Apa bahasa Inggris ya? Ya, ini nanti bentuk materinya ya seperti tulisan tangan. Nah, ini ya misalnya ya. Kita pastikan di sini. Materi untuk siswa kelas 2 SD MI. Nah, gitu. Ingat ini promptnya. Prompt hacknya. Nanti ini jadinya seperti tulisan tangan. Nah, ini kadang-kadang meskipun saya tidak memberi tool image, kadang-kadang langsung nyaut. Nah, kadang-kadang juga enggak. Jadi untuk aman sebenarnya harus diberi image di sini. Tadi lupa, untungnya nyaut ini. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi presentasinya sudah jadi. Kenapa ada cepat, ada yang lama? Itu tergantung koneksi internet dan device kita ya. Kalau cepat ya insya Allah cepat. Nah, ini sudah jadi presentasi yang menarik ya. Nah, ini kan menarik ini kan. Nah, ini tadi saya minta pertanyaan pemantik di setiap halaman presentasi. Jadi mesti diberi seperti ini. Ini kan menarik ya. Misalnya ini kita cetak nanti tahun depan pakai buku seperti ini. Ya, ini bagus. Di download ya. Ini download, opsi download yang PowerPoint. Nah, seperti ini aja sudah bagus ya. Tidak perlu dibawa kemana-mana, sudah ini untuk presentasi. Nah, ini kita sudah ada di komputer kita. Kita buka. Jadinya itu 15 halaman presentasi ya. Ini udah bagus ya. Wah, bagus ini.
Ini pasti anak-anak senang dengan materi yang seperti ini ya, daripada buku yang sekarang kita pakai itu sedikit loh materinya. Kadang-kadang di LKPD-nya itu tidak ada ya di dalam materinya, sehingga anak-anak masih bertanya kepada guru. Nah, ini lebih lengkap. Oke. Untuk kembali ke tampilan awal, kita klik studio ya. Nah, ini ya. Tadi kita buat lagi yang kedua, ini apa namanya? Infografis. Nah, ini ya, tadian visualnya lucu. Kita minta tadi tema Islami. Jadinya seperti ini. Nah, ini bisa di print ke anak-anak ya kan. Ini tadi saya lupa ndak ngatur potret, jadi ini minta apa, dibuatkan landscape. Nah, ini juga bisa kita download. Nah, untuk yang ini apa namanya, yang apa tadi itu ya, yang peta konsep itu tidak bisa di-download. Nah, ndak ada. Cuma bisa dibagikan. Tapi setahu saya kalau dibagikan ndak bisa dibuka. Ini kalau misalnya teman-teman mau pakai peta konsep, jadi langsung makanya di notebook LM menggunakan proyektor. Ini bagus, ini untuk presentasi bagus. Ini untuk ini ya yang saya pakai hack. Ini bagus kan, menggunakan written apa? Handwritten ya. Nah, keliru. Langsung kita download aja. Nah, nah, ini ya. Nah, ini jadinya seperti buku, tulisan buku. Bagus ya. Jadi ini kegunaan prom hack. Nah, silakan dikembangkan lagi teman-teman. Paling tidak alurnya seperti itu ya. Jadi untuk memberi referensi pada notebook LM bisa menggunakan apa namanya ini, PDF, Word, Excel, bahkan foto. Ada enggak foto di sini? Iya, bahkan foto. Tapi kalau saya kenapa kok cenderung saya kembangkan lagi di Gemini atau di GPT supaya materinya tuh lebih lengkap gitu sebelum saya serahkan ke notebook LM. Saya kira itu mudah-mudahan dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.